Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bertemu kembali dengan saya di channel link YouTube Bible Teaching Ministry, dan yang akan kita bahas saat ini adalah Jesus Christ Community. Saya punya dua link yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Link Bible Teaching Ministry khusus untuk pengajaran Alkitab, berbicara tentang banyak doktrin-doktrin di sana. Sedangkan link yang kedua adalah Jesus Christ Community. Ini adalah link khusus untuk khotbah-khotbah dan juga untuk renungan-renungan pendek bersifat berseri. Nah, kita hari ini akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama beberapa waktu yang lalu, penyakit menurut Alkitab. Bagaimana sudut pandang Alkitab terhadap penyakit, dan tema ini dibagi menjadi 7 subjudul, 7 topik yang menarik, dan dari ketujuh topik tersebut saya yakin penyebab munculnya penyakit pasti diantaranya ada salah satu yang terjadi di dalam hidup kita. Kita lihat ketujuh macam ini. Gaya hidup yang tidak sehat sudah saya kupas pada beberapa waktu yang lalu. Situasi dan kondisi dunia, hukuman Tuhan atas dosa, pencobaan dari iblis, kasih karunia Tuhan, menyatakan penyakit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan cara Tuhan membawa seseorang menuju kematian atau membawa seseorang pulang ke sorga. Dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah topik yang kedua, situasi dan kondisi dunia. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Situasi dan kondisi dunia yang terjadi bisa memberikan dampak buruk terhadap kesehatan kita. Karena kita hidup di dalam dunia dengan sendirinya, apapun yang terjadi di dalam dunia, apapun yang terjadi di dalam masyarakat, pasti berdampak langsung di dalam kehidupan kita. Karena itu jika di dunia sedang terjadi suatu wabah penyakit, sedang terjadi pandemi suatu virus tertentu, pasti di Indonesia, di tempat kita pun bisa ketularan. Seperti yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, COVID-19 yang dicurigai muncul dari kota Wuhan di RRC. Dan saat ini sudah menyerang seluruh dunia. Tidak ada satupun dunia yang bebas dari yang namanya virus corona. Sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi, segala sakit penyakit yang dialami oleh manusia seringkali disebabkan oleh dua hal, yaitu bakteri dan virus. Bakteri dan virus. Banyak orang mengira bahwa keduanya itu sama, padahal itu berbeda. Yang sama mungkin sama kecilnya, baik bakteri maupun virus tidak akan kelihatan dengan kasat mata. Seperti sekarang, virus corona. Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Harus pakai alat pembesar. Harus pakai mikroskop baru kelihatan, oh ternyata model virusnya adalah seperti ini. Yang kita lihat di layar TV, yang kita lihat di gambar-gambar, yang kita lihat di internet, gambar virus corona yang bulat berduri-duri, itu sudah diperbesar setelah diketahui bentuknya seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah bakteri, ilmu yang mempelajari tentang bakteri itu disebut bakteriologi. Artinya memang ada ilmunya yang khusus mendalami tentang bakteri, jenis-jenis bakteri, lalu dampak bakteri, manfaat bakteri dan sebagainya. Dan ada satu lagi adalah virus yang khusus mempelajari tentang virus, itu ilmunya disebut virologi. Jadi hanya ilmunya saja sudah beda. Jelas dua hal ini berbeda. Apa perbedaan lebih jelasnya? Kita lihat perbedaan mendasar antara bakteri dengan virus. Bakteri adalah organisme bersel tunggal yang hidup di sekitar kita, termasuk di dalam usus kita. Sebagian besar bakteri itu tidak berbahaya, bahkan bersifat sangat menolong dan melindungi metabolisme tubuh jasmani kita. Sedangkan virus ini bersifat parasit, yang berarti untuk bisa hidup, bisa berkembang biak, dia membutuhkan inang untuk bisa bertahan. Virus ini menginfeksi sel-sel makhluk hidup, termasuk manusia.
Jadi kalau sudah dihinggapi oleh virus itu, lalu dia mulai menyerang, terutama sel-sel yang baik diserang, dirusak oleh virus tersebut. Jadi yang pertama itu lebih baik, yang kedua itu sangat-sangat jahat. Bakteri secara umum tidak berbahaya. Di dalam tubuh manusia itu, para ahli bakteri mengatakan ada triliunan bakteri. Kita lihat tubuh kita. Karena bakteri itu kecil-kecil sekali. Dalam diri kita itu ada triliunan bakteri. Dan kebanyakan dari bakteri-bakteri yang itu menjaga agar hidup kita malah lebih sehat, mendukung fungsi tubuh. Seperti dalam sistem pencernaan. Tadi sudah dikatakan bahwa di dalam usus kita itu banyak sekali bakteri-bakteri, dan tugas dari bakteri itu adalah mengurai. Misalnya makanan Anda, setelah Anda makan lalu diserap oleh tubuh, kan sisa ampas-ampas itulah yang diurai oleh bakteri-bakteri itu menjadi, maaf kata, menjadi kotoran yang akhirnya kita BAB, kita buang ke jamban atau ke toilet itu. Oke, nah itu hasil kerja dari bakteri-bakteri. Namun demikian, sekitar 1% dari bakteri itu sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan penyakit yang serius. Jadi 90% lebih, 99% bakteri bermanfaat, tapi 1%-nya yang harus kita waspadai. Sedangkan virus ini tidak dianggap sebagai organisme hidup. Karena mereka tuh membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Mirip dengan bakteri, virus itu menyebar ketika bersentuhan dengan inang. Setelah manusia terinfeksi, virus itu akan langsung menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh kita. Mereproduksi diri, dan mereka akan menyebar sampai ke seluruh tubuh. Akan merusak kehidupan tubuh jasmani kita, jaringan-jaringan sel-sel di dalam tubuh kita. Karena itu yang harus benar-benar kita waspada itu adalah virus. Di planet bumi ini, tempat manusia hidup, terdapat banyak sekali bakteri maupun virus. Hanya masalahnya adalah kita tidak bisa melihat. Seandainya virus itu segede semut, mungkin tidak akan perlu kita takuti. Karena mudah sekali kita hindari, mudah sekali kita bunuh. Namun, yang harus kita waspadai dari seluruh itu, baik bakteri maupun itu adalah virus. Karena virus ini tadi saya sudah katakan bisa menyerang, bahkan membahayakan kesehatan dan mengancam nyawa kita. Sepanjang sejarah dunia, dunia ini pernah dilanda berbagai macam wadah virus yang ganas yang mengakibatkan korban jutaan jiwa. Perhatikan ada beberapa gambar ini. Nah, inilah virus-virus yang pernah menyerang dunia. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lihat lebih jauh. Saya akan ungkapkan. Berikut ini disajikan data 10 kasus pandemi yang pernah melanda dunia dengan kematian jiwa di atas 1 juta. Oke? Karena itu di bawah 1 jiwa artinya ratusan ribu korban gara-gara virus tersebut. Tidak saya masukkan di sini. Karena saya ambil data-data yang besar saja. Jika kita mau data-data kecil, kematian puluhan orang, ratusan orang juga dimasukkan, itu terlalu banyak dan tidak akan habis-habisnya kita kupas. Ini dia. 10 macam virus yang pernah menyerang bumi tahun-tahunnya dan jumlah korban-korban yang terjadi. Ada wabah Antonin tahun 165 sampai 180 Masehi, korbannya 5 juta jiwa. Nggak sedikit ya. Kemudian wabah Justinian tahun 541 sampai 542. Saat itu dikatakan sangat parah karena menyerang dan membunuh sekitar 10% populasi dunia. Saat itu tahun 541. Nah, artinya begini. Jika hari ini penduduk bumi ada 7 miliar, 10% dari 7 miliar itu meninggal gara-gara virus tersebut. Artinya ada berapa ratus juta? Anda coba bayangkan. 10% dari 7 miliar, 700 juta. Mengerikan ya. Kemudian ada Black Death. Nah, Black Death ini yang paling parah. 1346 sampai 1353 membunuh 200 juta manusia pada saat itu. Lalu ada macam-macam. Anda bisa baca sendiri sampai yang ke-10
pandemi COVID yang muncul pada tahun 2020. Nah, data yang saya gali pada saat ini adalah berjumlah 700.000 yang meninggal. Bukan yang tertular, tapi yang meninggal 700.000 di seluruh dunia. Ini data 5 Agustus. Nah, data ini akan berkembang terus. Karena dari 700.000 menuju ke 1 juta, itu tinggal 300.000 dan kita belum tahu kapan virus ini bisa ditangani, pandemi corona ini. Dan itu sudah menggoncangkan seluruh dunia. Dan lalu kenapa yang ratusan juta manusia, misalnya yang 3 Black Death tahun 1346 sampai 1353 yang memakan korban 200 juta jiwa tidak heboh? Sebenarnya juga heboh pada zaman itu. Cuman masalahnya adalah hari ini teknologi itu sudah begitu canggih. Satu korban langsung tersebar. Kita ini sudah ditakutkan oleh teknologi-teknologi. Tiap hari koran, berita elektronik, berita media cetak, di YouTube dan sebagainya. Tiap hari dilaporkan tentang dampak corona, dampak dari COVID-19. Sehingga kita ketakutan semua. Padahal ketika tahun-tahun yang saya paparkan di layar ini yang memakan jiwa puluhan juta orang, mereka juga mengalami ketakutan, cuman tidak heboh seperti sekarang karena dampak dari media massa itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, terlihat ada 3 penyebab kemungkinan terjadinya pandemi virus yang menyerang dunia. Penyebab yang pertama adalah penularan dari binatang tertentu. Misalnya ular, kelelawar, bahkan virus corona itu dicurigai itu bersumber dari kelelawar. Kemudian simpanse. Banyak para ahli mengatakan penyebab munculnya pertama virus AIDS adalah dari simpanse. Kemudian anjing, babi, ada flu burung, ayam, dan lain sebagainya. Nah, ini dari binatang. Dari binatang menular ke manusia, dari manusia lalu menular kepada manusia yang lain lagi. Kemudian buatan manusia di laboratorium. Para ahli-ahli virus yang dikenal dengan virolog menciptakan virus itu sebagai senjata biologi yang dimanfaatkan untuk perang. Karena itu virus corona itu juga dicurigai, diprediksi. Itu hasil bocoran dari laboratorium yang dibuat oleh virolog. Benar atau tidak, kita tidak tahu. Kemudian, hukuman Allah atas dosa manusia. Ternyata di dalam Alkitab, pernah juga muncul berbagai macam virus, berbagai macam penyakit karena dosa-dosa manusia. Nah, semuanya itu bisa menjadi penyebab. Jadi ada 3 penyebabnya. Ketika virus itu melanda dunia, semua orang bisa kena. Virus menyerang, tidak memandang bulu. Siapapun bisa kena ketika virus itu sudah mengganas. Bisa pejabat dan rakyat biasa, bisa orang kaya maupun miskin. Virus itu tidak membedakan. Karena engkau kaya banyak duit, lalu diserang supaya engkau punya duit untuk berobat. Enggak, yang miskin pun kena, kasihan yang miskin itu. Kemudian dokter dan pasien. Berapa banyak dokter-dokter yang sudah korban gara-gara virus corona, apalagi pasien-pasiennya. Lelaki maupun perempuan karena virus tidak mengenal jenis kelamin untuk diserang. Orang baik maupun orang jahat. Kalau hanya orang-orang jahat saja diserang virus, mungkin dunia akan lebih baik. Dan saya dukung makin banyak virus yang terjadi di dunia. Tapi karena virus tidak punya mata membedakan orang baik atau orang jahat, makanya semuanya bisa kena. Yang beriman maupun ateis. Bukan berarti kalau engkau percaya Tuhan, maka engkau akan lolos dari penyakit. Enggak. Yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan sama-sama tidak aman dari serangan penyakit. Kemudian kalau kita bicara Kristen, pendeta dan juga jemaat. Berapa banyak pendeta yang sudah meninggal, sudah puluhan pendeta yang meninggal gara-gara virus corona, dan juga sudah ratusan bahkan ribuan orang Kristen yang meninggal gara-gara virus corona. Sekarang itulah sampai hari ini gereja itu banyak yang ditutup dan belum bisa menyelenggarakan ibadah karena dampak dari virus corona itu. Namun apapun jenis virusnya selalu berdampak pada 3 hal ini.
virus selalu berdampak pada 3. Sosial, artinya harus ada jaga jarak. Kalau di dunia saat ini dikenal dengan istilah lockdown, sedangkan di Indonesia PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apapun jenisnya, artinya supaya engkau tidak tertular oleh virus itu dari satu ke orang lain, maka engkau harus jaga jarak. Dan untuk virus corona dianjurkan jarak minimal 1 meter sampai 2 meter supaya Anda aman. Nah, apakah itu jarak benar-benar aman? Kita juga tidak tahu. Kemudian berdampak pada ekonomi. Karena untuk penyakit virus apapun, misalnya corona, untuk satu pasien dibutuhkan ratusan juta untuk pengobatannya. Bahkan saya kenal dengan seorang, kebetulan papanya kena corona ini. Dan dia masuk ke rumah sakit, dia obat. Sudah 1 bulan lebih masih di rumah sakit dan sudah habis 500 juta lebih. Itu satu pasien, 500 juta. Tentu berat ringannya itu sangat berdampak pada masalah berapa uang yang harus dikeluarkan. Kemudian virus itu juga berdampak pada kesehatan. Nah, inilah 3 dampak dari virus yang menyerang dunia. Dan dampak yang paling ditakutkan dan paling mengerikan itu adalah kematian. Ketika kematian itu terjadi, game sudah, selesai sudah, berakhir sudah. Karena itulah yang berusaha dihindari adalah kematian. Walaupun jaga jarak sosial, nggak apa-apa. Kemudian ekonomi engkau hancur, nggak apa-apa. Yang penting engkau tidak meninggal. Karena kalau engkau masih sempat hidup, masih bisa pulihkan ekonomi, duit masih bisa dicari. Karena itu yang paling menakutkan adalah kematian. Lalu apa tindakan kita menghadapi virus yang melanda dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat satu ayat Alkitab. Bersikap bijaksana dalam upaya menyelamatkan diri sendiri. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Amsal. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus dan lalu kena celaka. Perhatikan bagaimana Alkitab menjelaskan kita menghadapi dan menangani masalah virus yang melanda dunia ini. Lihat kembali ayat ini. Ada 2 reaksi manusia ketika menghadapi pandemi virus. Apapun jenis virusnya. Di masa apapun sama akan muncul 2 reaksi 2 kelompok manusia sesuai dengan dikatakan di Amsal 22 ayat 3 ini. Reaksi yang pertama adalah bersembunyi. Karena orangnya tahu bahwa virus ini sangat-sangat berbahaya, berdampak pada kesehatan dan keselamatannya. Karena itu dia bersembunyi. Bersembunyi dalam konteks hari ini adalah kita mengikuti protokol dari pemerintah, jaga jarak, atau kalau tidak penting-penting amat engkau tidak usah keluar rumah. Makanya di Jakarta ini macet itu nggak beres-beres dari satu gubernur ke gubernur lain. Tapi begitu datang virus corona langsung macetnya beres. Mengerikan ya. Kenapa? Karena banyak orang nggak berani keluar rumah. Mal-mal pada sepi. Bersembunyi. Artinya menghindari virus corona. Dan kemudian kemungkinan yang kedua adalah berjalan terus. Berjalan terus artinya adalah orang itu menganggap enteng virus tersebut. Kenapa dianggap enteng? Karena dia belum tahu, belum lihat, belum alami. Nah, berita-berita yang menggegerkan tentang berbagai macam virus itu akhirnya dianggap sebagai hoax. Tidak percaya bahwa itu benar-benar. Ada juga sekelompok orang yang merasa dirinya cukup beriman sehingga Tuhan pasti melindungi. Dulu ketika virus corona itu baru muncul, banyak orang-orang yang berkata, yang penting masa Tuhan nggak melindungi. Dan ketika pemerintah melarang untuk tidak beribadah untuk agama apapun di Indonesia, lalu yang merasa beriman tuh demo. Pemerintah melarang kita beribadah. Pemerintah kurang beriman. Ini bukan masalah beriman atau tidak beriman, Bapak Ibu. Kita lihat banyak peristiwa di dalam Alkitab di mana kita sering kali dihadapkan pada pilihan antara iman dengan logika. Lihat antara iman dengan logika. Demikian pula ketika kita menghadapi virus global,
contoh yang nyata adalah virus corona. Kita juga diperhadapkan dengan iman dan logika. Iman. Banyak pendeta merasa cukup beriman. Banyak rohaniwan merasa dirinya beriman. Mereka yakin Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi. Maka mereka tidak takut pada virus corona. Tapi apa yang terjadi? Banyak rohaniwan yang gugur. Banyak pendeta yang meninggal. Ini bukan masalah dilindungi atau tidak. Karena itu engkau harus juga pakai logika. Karena iman yang sehat adalah iman yang dibangun berdampingan dengan logika. Karena jika engkau beriman saja melupakan logika, akan timbul iman yang babi buta. Sedangkan jika engkau pakai logika saja, imanmu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Iman dengan logika ketika berhasil dipadukan, maka akan menjadi iman yang sehat, iman yang bertumbuh dengan baik. Kita akan lihat salah satu contoh ayat Alkitab yang mempertentangkan antara iman dengan logika. Kita lihat Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang-orang itu akan sembuh. Perhatikan di sini Bapak Ibu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ini berbicara iman. Engkau percaya enggak? Engkau beriman enggak? Nah, kalau engkau percaya, engkau beriman, maka walaupun engkau memegang ular, walaupun engkau digigit oleh ular berbisa, walaupun engkau minum racun, maka engkau tidak akan celaka. Nah, inilah masalah logika. Masuk logika enggak? Oke? Saya mempertanyakan Anda tentang ayat ini. Nah, apakah Yesus ini karena dengan beriman lalu Anda mengikuti Tuhan Yesus? Oh, saya digigit ular enggak apa-apa. Oh, saya minum racun enggak apa-apa. Bukan itu pada konteksnya. Antara logika dengan iman harus kita hadapkan dengan baik. Coba lihat, ada orang yang mau bermain ayat ini. Ini ada kasus. Kita lihat seorang pendeta. Dia sedang memegang seekor ular kobra di dalam sebuah ibadah. Dia lakukan atraksi. Siapakah dia? Bermodalkan Injil Markus pasal 16 ayat 17-18. Pendeta Mark Randall bermaksud membuktikan mujizat iman di hadapan jemaatnya. Secara demonstratif, pendeta berusia 44 tahun itu berkhotbah sambil memegang ular berbisa yang dipeliharanya selama bertahun-tahun. Ini ular peliharaan dia loh, bukan ular yang liar. Artinya, mestinya ular itu sudah kenal Tuhan yang pelihara dia kan. Nah, kemudian pendeta dari gereja House of the Lord Jesus di Matoaka, Virginia Barat, Amerika Serikat itu sangat yakin bahwa orang Kristen diperintahkan oleh Yesus dalam Alkitab untuk memegang ular. Walaupun ular itu berbisa, tidak akan mati. Baik pawang ular dalam kebaktian di Panther with Management Area pada Ahad 27 Mei 2012. Jadi ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi kasus ini kita bisa lihat kembali menjadi sesuatu yang baru. Lalu pendeta tersebut membawa ular berbisa saat memimpin kebaktian. Tapi naas. Ternyata ular berbisa itu tiba-tiba menggigit paha dia. Menggigit paha pendeta itu. Menurut The Washington Post, kegiatan itu segera dihentikan dan sang pendeta cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk dirawat akibat gigitan ular beracun itu. Namun sangat disayangkan nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal sekitar pukul 10 malam di Bluefield Regional Medical Center. Nah, ini antara iman dengan logika tidak dijalankan dengan baik. Oke? Jika dalam kondisi terpaksa, mungkin Tuhan lindungi. Tapi ini kan bukan dalam kondisi terpaksa. Jadi, ceritanya begini. Jika seorang pendeta diutus memberitakan Injil di pedalaman, katakanlah di Kalimantan. Dan Bapak Ibu tahu, di Kalimantan itu ketika kita memberitakan Injil kepada suku-suku Dayak, kadang-kadang sebelum kita menginjili, kita harus kunjungi dulu kepala sukunya supaya kita diizinkan tinggal di sana. Nah, ada kepala suku Dayak tertentu. Begitu kita datang,
dia akan menyuguhkan minuman, 1 gelas air minum. Dan Anda harus tahu, di dalam air gelas itu kepala suku sudah mantrai air minum tersebut. Anda mau minum tidak? Mau minum tidak? Kalau Anda tidak minum, Anda dianggap menghina kepala suku itu. Anda akan repot. Lebih baik Anda jangan tinggal di suku tersebut. Kepala suku belum izinkan Anda tinggal di sana. Tapi kalau Anda minum, ini berbahaya. Ini karena sudah dimantrai. Nah, tinggal masalah iman, Bapak Ibu. Nah, khusus demikian. Nah, Rasul Paulus juga pernah digigit oleh ular di Pulau Malta. Ketika dia sedang mengumpulkan kayu api untuk membuat api unggun. Karena saat itu sedang terjadi musim dingin, cuaca sangat dingin. Dan tanpa disadari, ketika dipungut kayu api, lalu tangan Paulus kena gigit ular. Itu ular beracun. Tapi ular itu kemudian dikibaskan, dilemparkan ke dalam api. Apakah Paulus mati? Tidak. Karena apa? Karena itu memang dilindungi, bukan sengaja. Tapi kalau Anda sengaja minum racun, sengaja membiarkan diri Anda digigit oleh ular, itu bukan iman, tapi engkau mencobai Tuhan. Maka harus bedakan antara iman dengan logika. Nah, demikian pula ketika kita menghadapi masalah virus corona hari ini. Bukan hanya masalah virus corona, mungkin tahun-tahun akan datang kita juga tidak tahu virus apa lagi akan muncul. Masalah iman dengan logika pun kita diperhadapkan. Iman kita akan jalan terus, logika kita akan sembunyi. Nah, bagaimana kita memadukan antara iman dengan logika? Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Iman dengan logika. Dan ketika iman dengan logika berhasil dipadukan, maka kita akan, satu sisi, kita akan mengikuti protokol pemerintah. Ikutilah petunjuk pemerintah. Jaga jarak, kita jaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan, ya kita hindari. Kemudian harus pakai masker, selalu cuci tangan. Nah, kita lakukan semuanya itu. Jika kita perlu pakai alat APD, ya kita lakukan semua itu. Itu bukan menunjukkan engkau tidak punya iman. Bukan itu maksudnya. Nah, kemudian kalau kita memang mau ingin ibadah, oke, pemerintah sudah izinkan. Tapi ikut protokol. Jaga jarak di ruang ibadah. Kemudian jangan bersentuhan. Lalu ada alat pengaman, pakai masker. Nah, itu semua iman dengan logika itu dipadukan. Dan ketika iman dengan logika itu dipadukan, maka akan muncul iman yang sehat. Bapak Ibu yang saya kasih, coba perhatikan gambar satu ini. Seekor katak. Dia harus mati-matian berjuang untuk mempertahankan nyawanya. Karena ketika dia tenggelam, pisau-pisau yang tajam itu akan mengoyak, menyobek tubuh katak tersebut. Tapi masalahnya, dia berapa lama bisa bertahan? Nah, demikian pula menghadapi virus corona kita hari ini. Jika kita sudah berusaha menghindar, menjaga dan melindungi diri, masih juga kena pandemi virus yang sedang melanda dunia. Percayalah, jika belum waktunya kita menghadap Sang Pencipta, Dia pasti menyelamatkan kita. Tapi kalau memang sudah waktunya menghadap Sang Pencipta, kita nggak berdaya, kita nggak bisa hindari. Yang penting adalah Anda bukan mencari-cari penyakit, Anda anggap enteng penyakit, lalu Anda merasa diri beriman, Anda melawan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apa yang sudah peringatan yang sudah dikeluarkan oleh para ahli-ahli medis. Jangan kita merasa punya iman lalu kita menghadapi semuanya itu. Berbijaksanalah, iman dengan logika kita padukan dengan baik. Kalau kita sudah berusaha menjaga diri, masih juga kena karena yang namanya virus susah dideteksi, kita tidak tahu, ya sudah, kita tetap bersabar, kita tetap yakin pada Tuhan. Kalau belum waktunya meninggal, percayalah engkau pasti dipulihkan. Dan setelah engkau dipulihkan, malahan engkau punya antibodi untuk menghadapi virus-virus itu yang akan datang. Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa bisa saja situasi kondisi dunia, virus-virus yang menyerang di dunia, dan akhirnya kita berdampak. Ini bukan karena kita berdosa, ini bukan karena kejahatan kita, ini bukan karena gaya hidup kita tidak tertib, bukan semua itu, tapi karena situasi kondisi dunia yang akhirnya berdampak pada diri kita. Dan ketika kita menghadapi semua itu, bijaksanalah bagaimana kita memadukan antara iman dengan logika, supaya kita benar dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami, Yesus Kristus.
Kami sudah mempelajari topik yang kedua tentang pandangan Alkitab terhadap penyakit. Tuhan, dari pemaparan kami yang kedua, situasi yang terjadi di dunia. Dulu hingga sekarang, dunia pernah dilanda berbagai macam pandemi-pandemi virus yang mengakibatkan kematian mencapai 1 juta, 10 juta. Bahkan ada kasus mencapai sampai ratusan juta jiwa meninggal. Terutama kasus Black Death yang pernah menyerang dunia. Tuhan, walaupun dunia penuh dengan virus-virus ini yang mengancam keselamatan kami, satu hal kami percaya, jika belum waktunya kami dipanggil Engkau, maka Engkau akan meluputkan kami. Dan jikalaupun kami terserang oleh virus ini tak sengaja, tanpa kami sadari, jika belum waktunya kami meninggal, kami akan dipulihkan oleh kuasa-Mu. Karena itu hamba-Mu berdoa secara khusus, Corona yang sudah melanda dunia, Corona yang sudah melanda Indonesia, bahkan masih tinggi tiap hari penularan dan juga kematian terus berjatuhan. Tuhan, Engkau lindungi Indonesia, Engkau lindungi dunia, Engkau lindungi para medis, Engkau lindungi mereka yang sudah terjangkit pada saat ini, Kau pulihkan. Dan mereka siapapun yang menonton acara ini, Tuhan Yesus jaga, lindungi mereka dari virus corona. Dan juga yang sedang sakit, yang sedang menonton acara kami ini, Tuhan Yesus pulihkan oleh kuasa-Mu. Selain kami percaya peralatan medis, obat-obatan yang dipakai, maka kuasa Engkau juga sanggup untuk memberikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah menyelesaikan topik yang kedua. Dan kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Iman yang mengalahkan dunia. Kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan tidak akan biarkan dunia dilanda virus ini terus menerus. Ada saatnya Tuhan bertindak sehingga virus ini bisa dikendalikan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain kesempatan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat Kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat Kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia.
dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang